Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan penggunaan aplikasi penilaian kinerja guru atau PKG 360 derajat yang sudah saya modifikasi. Pada menu utama tampilannya seperti ini. Bagian yang sebelah sini adalah bagian yang diisi untuk penilaian kinerja guru. Kemudian setelah diisi semua, bagian yang dicetak adalah bagian sebelah kanan ini. Langsung saja, urutan pengisian yang pertama adalah input data guru. Silakan Bapak Ibu guru mengisi data pada kolom ini, diisikan sesuai dengan data yang dimiliki Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah diisi, isikan tanggal penilaian, misalnya sebelum pengamatan, selama pengamatan, setelah pengamatan, kemudian pemantauan. Dari komponen 1 sampai 14 ada 8 komponen yang dipantau. Menurut pengawas, kemarin saya tanyakan minimal dilakukan 2 hari pemantauan. Jadi misalnya ada 8 komponen yang harus dipantau, misalnya 2 hari, misalnya 1 sampai 4 ini tanggal 2 Maret, maka yang 5 sampai 8 hari yang berbeda, misalnya tanggal 5 Maret atau 7 Maret, silakan dikoordinasikan dengan pengawas atau kepala sekolah yang menilai. Setelah ini diisi semua, kemudian kembali ke menu utama atau bisa ke catatan fakta. Kita kembali ke menu utama, kemudian input lembar catatan fakta, mulai dari sebelum, selama, setelah, kemudian pemantauan. Kita ke sebelum pengamatan. Nah, di sini saya contohkan. Ini penilaian dari kepala sekolah saya, catatan kepala sekolah saya yang menilai saya. Catatannya seperti ini. Untuk sebelum pengamatan kodenya A. Jadi catatan tulis tangan dari yang menilai saya, kemudian saya ketikkan di sini. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu guru mengerjakan, kalau ada kata-kata yang tidak sama dengan situasi dan kondisi dari tempat Bapak Ibu, ya silahkan diganti. Kalau semuanya sama, ya itu berarti malah aneh, karena saya dinilai oleh kepala sekolah saya, Ibu Bapak guru juga dinilai oleh kepala sekolah Bapak Ibu guru. Kalau catatannya sama berarti kan aneh. Diindikasikan berarti adalah copy paste dari guru yang lain. Silahkan nanti ini bisa dihapus, bisa ditambahi, atau bisa dikurangi. Silahkan disesuaikan. Misalnya ini saya hapus, nah, bisa. Kemudian kalau mau ditambahi juga bisa. Ini untuk yang sebelum pengamatan, kodenya A. Otomatis kalau diisi nanti akan muncul tulisannya sendiri. Contoh misalnya guru tertib misalnya, ini otomatis akan menambah angka sendiri. Kemudian kalau sebelum sudah, nanti selama pengamatan juga diisi. Kolom sebelah sini ini adalah dokumen yang diperiksa oleh tim penilai yang dimiliki oleh guru yang dinilai. Contoh dokumen yang diperiksa dari guru yang dinilai, misalnya pada komponen 1 mengenal karakteristik peserta didik. Dokumen yang diperiksa yang sesuai dengan komponen ini, misalnya buku absen, hasil ulangan siswa, buku BK, buku perkembangan siswa, analisis penilaian. Mungkin kalau tidak sama,
silakan dihapus atau ditambahi. Silakan klik di sini. Saya sediakan daftar-daftar administrasi guru kelas atau guru sekolah dasar. Misalnya di sini saya tambahi buku catatan prestasi. Silahkan disesuaikan dengan komponennya. Misalnya ini antara komponen 1 dengan komponen 2 narasinya berbeda. Ini mengenal karakteristik peserta didik. Komponen 2 guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Silahkan disesuaikan dengan narasi yang ada di komponen masing-masing komponen. Maka mungkin dokumen guru antara komponen 2 dengan komponen 3 mungkin bisa sama. Tidak apa-apa, yang penting memang bisa digunakan untuk menilai dari masing-masing komponen. Ini sampai komponen 14. Kalau ada yang berwarna merah berarti tidak dinilai untuk dokumen ini pada sebelum pengamatan. Jadi sebelum pengamatan nanti di komponen 12 tidak ada, sebelum pengamatan dengan komponen 11 tidak ada, di komponen 9 tidak ada, 10 tidak ada, juga 14. Di sebelum pengamatan ini nanti tidak akan muncul di sana. Kemudian selama pengamatan kodenya B. Nah, ini juga silakan diganti disesuaikan dengan situasi kondisi di tempat Bapak Ibu. Kemudian sesuaikan juga dokumen yang diperiksa oleh tim penilai. Yang berwarna merah jangan diisi, silakan yang isi yang tidak berwarna merah. Kemudian selama pengamatan diisi, setelah pengamatan ini juga silakan diisi, disesuaikan dokumennya juga. Terakhir adalah pemantauan. Pemantauan ini tadi tanggalnya dan yang di selama, sebelum dan setelah itu juga tanggalnya dari depan tadi, tidak usah diganti lagi. Ini untuk pemantauan di komponen 1. Nah, yang diperiksa apa ketika komponen 1 mengenal karakteristik peserta didik, yang dipantau dokumennya apa saja, silahkan disesuaikan. Kemudian catatan pemantauan itu apa saja, misalnya ini catatan saya ketika dinilai kepala sekolah saya seperti ini. Di tempat Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Di sini bisa diganti dengan situasi kondisi di tempat masing-masing. Jadi mohon jangan kalimatnya sama dengan di tempat saya. Kalau ada 1-2 yang sama, bolehlah, mungkin memang kejadiannya hampir sama. Tapi kalau semuanya sama, jumlahnya sama, itu nanti terindikasi copy paste dan tidak dirubah sama sekali. Kalau ini sudah diisi, diganti, kemudian dokumen sudah diganti, silahkan kembali ke menu utama. Ini sudah. Sekarang kita ke mencentang catatan fakta sejumlah 14 komponen ini. Kita mulai dari komponen 1 dulu. Di komponen 1 mengenal karakteristik peserta didik ada 6 indikator. Nah, kemudian di komponen 1 yang dinilai ada 4: sebelum pengamatan, selama pengamatan, setelah pengamatan, dan pemantauan. Kita mulai dari sebelum pengamatan. Nah, tadi di catatan fakta yang ditulis tangan kepala sekolah yang sudah Bapak Ibu ketikkan akan muncul di sini, ngeling di sini. Jadi kalau ini tidak sesuai ya silahkan diganti lagi di catatan fakta tadi. Nah, sekarang kalau ini sudah dianggap sudah sesuai, Bapak Ibu mensinkronkan atau mencocokkan
antara deskripsi yang ada di sini dengan komponen atau indikator di komponen 1 dari 6 indikator ini. Misalnya guru hafal nama panggilan 23 siswa pada kelasnya. Misalnya saya taruh di sini, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Mungkin dia masuk di indikator 1, atau silahkan mungkin dianggap sesuai dengan indikator mana, silahkan beri tanda V atau dicentang dengan V. Selain V tidak boleh, tidak bisa. Contoh, nah tidak boleh, harus huruf V. Seterusnya sampai ke bawah silahkan dicentang. Nah, sebagai informasi, kalau centangannya lebih atau 3 ke atas, maka nanti nilainya 2. Kalau jumlah centangannya 1 sampai 2, maka nilainya 1. Kalau tidak dicentang sama sekali, maka nilainya nanti 0. Nah, dari akumulasi atau persentase ini nanti akan menghasilkan nilai di sini. Jadi kalau memang nilainya tidak baik atau kurang baik, atau kalau ini kan sangat baik, nilainya 4, di bawahnya adalah 3, kemudian 2 dan 1. Kalau ingin mengendaki nilainya hanya 3, maka silahkan dikurangi pada centangan yang mungkin indikator yang keberapa, silahkan dikurangi centangannya sehingga nanti nilainya akan menyesuaikan. Contoh ini, jumlah ini sudah sedikit, 5. Nah, 5 ini mau dikurangi centangannya supaya nilainya 1, maka ini saya hapus. Coba saya hapus, saya kurangi. Nah, misalnya seperti itu, nilainya akan berkurang. Kemudian ini masih 4, silahkan dicari lagi, dikurangi lagi supaya nanti berkurang lagi sampai nilainya misalnya dikehendaki 3. Kurang 1. Nah, ini setelah saya kurangi, akhirnya nilainya menjadi 3. Kemudian tadi mencentangi yang selama pengamatan, sebelum pengamatan, selama pengamatan, silakan disesuaikan juga. Nah, setelah selesai mencentang, ini di akhir deskripsi, misalnya di akhir deskripsi sebelum pengamatan nomor 35, kemudian di bawahnya ini ada tindak lanjut. Silahkan diisi tindak lanjut apa dari penilai, misalnya kekurangan apa yang harus diperbaiki, silahkan diketik di sini. Misalnya ditulis guru harus lebih menerapkan metode yang bervariasi. Misalnya seperti ini. Nah, kalau hanya 1 juga boleh, kosong pun juga boleh, ada isinya lebih bagus. Nah, di selama pengamatan nanti di akhir juga ada tindak lanjut. Kalau memang tidak diisi, silahkan ini dihapus sehingga nanti tidak sama, tidak semuanya sama antara SD 1 Kedung Jati dengan SD 2 Kedung Jati atau SD mana. Nanti kalau ini tidak diganti, maka nanti akan semuanya sama. Setelah pengamatan pun nanti di bawahnya juga ada tindak lanjut, silahkan diganti.
Ini tidak perlu dicentang, tapi untuk tindak lanjut. Khusus pemantauan tidak ada tindak lanjut, tapi tetap dicentang sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah, atau situasi dan kondisi ketika guru yang dinilai itu melakukan pembelajaran, atau ketika guru tersebut berada di sekolah masing-masing. Nah, caranya seperti itu. Dari kompetensi atau komponen 1 sampai 14, caranya hanya mencentang, terus menghapus atau mengisi tindak lanjut, dari belum, selama, setelah, dan pemantauan. Kalau kompetensi 2 misalnya hanya 3, maka ya yang diisi hanya 3, sebelum, selama, dan setelah. Kemudian kompetensi 3 juga 3 sama. Kompetensi 4 3. Kompetensi 5 ada 4 yang harus dicentang di pemantauan, setelah, selama, dan sebelum. Kompetensi 6 ada 3. Kompetensi 7 hanya 2. Nah, ini sedikit agak mengurangi pekerjaan. Kemudian kompetensi 8 hanya 2, sebelum dan pemantauan. Kalau mau melihat panduan juga boleh. Ini cara menilainya seperti apa. Kalau ini terlalu lebar, maka silakan ditutup supaya kolom yang dicentang kelihatan. Kemudian 9 hanya 2, selama dan pemantauan. 10 juga 2, 11 ada 2, 12 hanya pemantauan, ini lebih sedikit. Maka hati-hati Bapak Ibu, ini harus ada yang diisi, karena kalau tidak diisi maka nanti nilainya akan sangat sedikit. Silahkan nanti diisi, mungkin kalau catatan faktanya hanya sedikit, silahkan mungkin kalau ditambahi atau disesuaikan yang supaya nilainya bisa sesuai dengan kondisi yang harusnya sesuai dengan kondisi yang nyata. 13 hanya 2, sebelum dan selama. Kemudian 14 hanya 1 pemantauan. Demikian cara mengisi untuk komponen 1 sampai 14. Silahkan sesuaikan centangannya. Kalau sudah semua, kembali ke menu utama, kemudian mengisi kuesioner teman sejawat, jumlahnya 3. Teman sejawat ini maksudnya guru atau teman guru yang dinilai. Kemudian nanti responden siswa jumlahnya 5, yaitu siswa yang diampu oleh guru tersebut. Diberikan kuesioner kepada 5 siswa. Kemudian wali murid kelas yang diampu jumlahnya 3. Kemudian mengisi absensi. Kita ambil contoh untuk teman sejawat yang pertama. Di sini sudah ngeling, tinggal mengisi bagian ini. Nah, ini lingkaran-lingkaran ini, kalau ini diisi, misalnya ini diisi 1, maka nanti yang dilingkari 1. Diisi 2, maka yang dilingkari 2. Diisi 0, maka 0. Jika tidak diisi, maka tidak ada yang dilingkari. Oleh karena itu, silahkan disesuaikan dari hasil kuesioner teman sejawat yang dinilai. Jumlahnya 3 orang, ke kanan ini berarti yang guru kedua, kemudian guru ketiga. Nah, rekapannya ini juga harus dicetak. Ini rekapan dari responden teman sejawat.
Kemudian kalau mau dilanjut lewat ini juga bisa. Yang kedua ini adalah peserta didik, atau kalau mau kembali ke menu utama silakan klik responden 1 dari peserta didik. Ini silakan diisi seperti mengisi pada isian teman sejawat tadi. Kalau teman sejawat MP1, kalau peserta didik MP2. A ini menunjukkan siswa pertama, B siswa kedua, C siswa ketiga, D siswa keempat, dan seterusnya. Kemudian hasil rekapannya seperti ini. Dan kalau mau dilanjut, MP3 adalah wali murid, kuesioner dari wali murid. Ini untuk kelas bawah dan kelas atas berbeda deskripsinya, berbeda pula jumlahnya. Kalau untuk kelas tinggi hanya ada 8 jumlah pertanyaannya atau jumlah pernyataannya. Kalau di kelas bawah jumlahnya ada 10. Silahkan diisi, caranya sama, mengisikan angka 0 sampai 2. Nah, ada 3 responden wali murid. Kemudian rekapannya nanti juga dicetak. Nah, kalau sudah semua, silakan isi absen. Bisa dari menu utama, bisa lanjut dari lembar ini tadi. Absen ini mungkin terlambat berapa menit, misalnya rekapan bulan Januari misalnya terlambat 3 menit. Nanti ini akan menghitung, misalnya pulang cepat 6 menit, kemudian tanpa keterangan 3 hari, maka persentasenya akan menghitung sendiri. Nah, persentase kehadiran juga akan menghitung sendiri nanti. Ini untuk dihitung dalam lembar 1D. Berarti kalau kita sudah mengisi sampai absen sudah selesai, maka tinggal mencetak PKG ini. Urutan-urutannya sudah saya berikan di WA, silahkan dipelajari, silahkan diurutkan sesuai urutan tersebut, karena itu hasil dari pelatihan PKG webinar kemarin. Hasilnya urutannya seperti itu yang benar. Nah, ini contoh cover PKG di print, misalnya di print di sini, di file print, silahkan di print. Atau kalau dengan keyboard Ctrl CTRL atau Ctrl P, Ctrl ditekan dengan huruf P. Kemudian lampiran 1B silahkan di print. Kemudian keliru mencet, kemudian selanjutnya lampiran 1D. Nah, ini tadi muncul di sini, ini pembulatan dari 14 komponen yang dinilai tadi. Ini lembar 1C, dari lembar 1C. Ini ada 14 komponen yang diisi centangan-centangan tadi, hasilnya seperti ini. Nah, ini 82,14. Nah, tadi muncul di lampiran 1D 82,14 dibulatkan 82. Teman sejawat nilainya sekian, peserta didik sekian, dan seterusnya. Proporsinya untuk penilaian guru dari 14 komponen tadi 70%.
kemudian untuk teman sejawat sampai wali murid hanya 10%. Kemudian dijumlah, kemudian dihitung dengan absen, maka menghasilkan persentase seperti ini. Dari persentase seperti ini mendapatkan nilai 76,57. Kalau dikategorikan maka nilainya baik. Nilai baik itu 100%, kalau amat baik 125%, kalau cukup, kalau tidak salah 75%. Dari hitungan ini untuk golongan 4C, misalnya ini yang dinilai 4C, dari nilai baik ini nilainya 29. Jadi 1 tahun nilainya mendapatkan 29. Ini sudah rumus, jadi tinggal di print. Kemudian yang dicetak ini lembar verifikasi, ini sudah otomatis. Ini yang dicentang-centang tadi akan muncul di sini di lembar verifikasi. Nah, ini tadi yang dicentang, centangan-centangan ini misalnya D1, D2 sudah otomatis muncul di lembar verifikasi. Muncul pula di lembar yang akan dicetak. Misalnya tadi kompetensi 1 akan muncul pula di sini. Misalnya A1, B1 dan seterusnya. Nah, tindak lanjut tadi akan muncul di sini. Jadi kalau tidak diganti maka nanti kalau di print akan kelihatan. Bila dibandingkan dengan milik guru dari SD lain kok sama, berarti akan nanti ketahuan bahwa itu adalah copy paste. Jadi tindak lanjut ini kalau memang tidak diisi silahkan dikosongkan pada tiap kompetensi. Misalnya sebelum pengamatan tindak lanjutnya dikosongi, silahkan dihapus. Di selama pengamatan kalau memang tidak ada tindak lanjut silahkan dihapus. Gitu supaya nanti tidak sama dengan di guru SD yang lain. Ini tinggal print. Nah, ini tindak lanjutnya sudah tidak ada, nanti tinggal di print, kemudian disusun, dijilid dan digunakan untuk penilaian tahunan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, maaf sebentar, nanti jika disepakati oleh tim penilai boleh print catatan fakta, boleh print, tidak harus tulis tangan, maka sudah saya sediakan tombol untuk print catatan fakta. A tadi untuk sebelum, B untuk selama, C untuk setelah pengamatan, D untuk pemantauan. Jadi silakan dicetak sesuai dengan selama, sebelum, selama, setelah dan pemantauan. Jadi nanti mudah-mudahan ini tidak harus tulis tangan sehingga tidak membebani Bapak Ibu guru untuk 2 kali kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.